Oke, jadi halo semuanya, nama aku Mei Simbolon. Aku salah satu solo traveler dari Indonesia. Kali ini aku bakal bareng sama teman-teman UNES nih, organisasi di UNES untuk bahas soal transformasi melalui literasi untuk menunjukkan dampak literasi pada pemahaman dari pelosok negeri terhadap dunia. Menurut aku topiknya menarik ya, karena benar-benar kepake banget nih di pengalaman-pengalaman aku sebelumnya. Oke, keren banget ya ternyata Kak Mei itu solo traveler. Berarti udah sering dong pergi-pergi kemana-mana sendirian. Sudah ada sekitar 7 negara yang udah aku kunjungin di umur 22 tahun. Wah, keren banget. Oh ya, intermezzo dulu Kak Mei. Kak Mei boleh panggil Hmm. aku Fatin ya di sini. Oke, kan tadi udah dibahas tuh. Kalau Kak Mei kan solo traveler. Kalau solo Hmm. traveler kan berarti sendirian nih. Iya, iya. Berarti kan kemana-mana pasti ya berpegang teguhnya kepada diri sendiri kan. Betul. Maksudnya ya percaya sama diri sendiri gitu. Nah, Iya, keputusan diambil sama diri sendiri ya. gini nih, aku kan di sini ke UNES ini kan sebenarnya juga anak rantau gitu kan Kak. Ya. Dan sekadar dari rumah menuju UNES yang notabene masih satu provinsi aja, rasanya tuh butuh keberanian lebih gitu. Gimana sih Iya. satu langkah awal Kak Mei biar berani gitu buat kemana-mana sendirian? Kalau dibilang gimana caranya biar berani gitu ya, kemana-mana sendiri, apalagi sebagai perempuan itu challenge-nya di negara kita dengan sistem sosial yang sudah ada sebelumnya, yaitu patriarki. Kita kan negara patriarki ya, di mana ada doktrinisasi tentang perempuan itu harus di rumah, harus jaga diri, nggak boleh macem-macem, pokoknya dibedakan lah begitu. Mungkin ini menjadi salah satu challenge paling berat sebagai perempuan untuk berani keluar dan explore sendiri. Menurut aku hal yang paling penting buat untuk punya keberanian itu adalah membangun kepercayaan diri. Tapi bukan yang cuman kayak oke, percaya diri tanpa persiapan gitu ya. Memang harus ada well research dulu yang dilakukan sebelum pergi ke suatu tempat. Ya, just in case something happen, kita udah tahu gitu loh. Jadi pas kita pergi ke satu tempat nggak ada shock-shocknya banget gitu. Dan kita juga udah mempersiapkan diri ini kira-kira oh tempat ini bakal jadi tempat yang seperti apa. Oh aku kalau ke tempat ini boleh berpakaian terbuka atau tidak. Itu juga hal-hal yang nanti bisa connected dengan topik kita kali ini, yaitu literasi sih. Oke, berarti sebenarnya menjadi seorang traveler itu juga erat ya Kak kaitannya sama yang namanya literasi. Iya, benar, benar. Apalagi di zaman sekarang ya, aku kan memang kebetulan sambil bikin konten juga ya, bikin konten soal solo traveling as a woman. Nah, di sini tuh aku banyak menyadari kalau ternyata orang-orang yang merespon saat kita memberikan informasi di sosial media terkait dengan traveling, banyak orang yang masih mempertanyakan sesuatu hal yang sebenarnya sudah ada di video ataupun di caption. Nah, ini juga menunjukkan kelemahan orang-orang terhadap pemahaman soal literasi itu sendiri. Jadi iya benar, travel ini benar-benar berkaitan erat dengan kemampuan literasi kita. Kan pasti nih karena Kak Mei solo traveler, terus kami tadi juga udah ngungkit kalau kita tuh harus mencari tahu dulu apa-apa yang harus dilakukan gitu sebelum berpergian, kayak mencari tahu negara tujuan kita tuh kayak gimana dan sebagainya. Nah, biasanya Ya. Kak Mei itu ada rujukan kemana sih Uh, bacanya tuh di mana yang baik gitu, maksudnya kayak web-web atau mungkin Kak Mei baca buku atau hmm. gimana? Info-infonya tuh dapat dari Oh, mana gitu biasanya? di zaman sekarang sebenarnya kita buat dapetin informasi apa-apa tuh udah ada di internet ya, udah ada di Google, udah ada di TikTok, Instagram, yang menurut aku ini sangat-sangat membantu gitu, di mana banyak konten kreator yang menyimpulkan satu informasi dan membuat kita mendapatkan informasi itu jauh lebih mudah daripada searching sendiri di Google. Nah, jadi mungkin yang bisa digunakan, yang menurut aku juga lumayan efisien itu adalah penggunaan mencari informasi di TikTok dan Instagram. Berikutnya, cara yang bisa dilakukan itu ialah menggunakan ChatGPT. Kalau misalkan kalian tahu website Gemini. Oke, aku nangkep banyak nih dari hal-hal yang udah diucapin. Berarti kan, iya sih sekarang kan udah eranya digital ya, dimana tuh sebenarnya Hmm. kalau dari individu kita pribadi, nih, nggak malas buat Hmm. mencari informasi, informasi itu udah gampang banget buat diakses gitu. Bahkan, Iya benar. misal kayak sekarang pun misal aku mau traveler nih besok ke mana gitu, terus
karena kebetulan aku lagi terkoneksi sama Kak Mei, ya udah aku tinggal tanya aja ke Kak Mei gitu. Semudah itu sebenarnya. Aku setuju dengan itu. Ibaratnya kita bisa mencari informasi dari orang-orang terdekat juga. Tapi ada lagi nih, Pati, yang kita harus pahami dulu dari konsep literasi yang aku experience before. Kadang aku mendapati beberapa hal atau beberapa situasi yang orang itu nanya ke aku langsung gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa ya kita nanya to the person directly, tapi ada pentingnya saat kita melakukan riset dulu sebelum bertanya. Itu juga the part of literasi yang sering orang lupa. Jadi mungkin aku jelasin dulu kali ya. Sebenarnya literasi itu apa sih gitu? Apakah literasi ini sebenarnya cuma membaca? Karena itu kan sebelum-sebelumnya juga di sekolah kita saat ada program literasi. Setiap pagi-pagi semua harus membaca buku. Programnya kan begitu ya. Jadi seolah-olah literasi itu adalah momen di mana kita hanya membaca buku. Padahal sebenarnya literasi itu bukan cuma itu loh. Literasi itu satu termasuk memang membaca dan memahami. Kedua itu memberikan informasi yang jelas dan efektif. Kadang kan orang kadang bisa ngomong saat lagi nervous misal, kadang kita jadi suka belibet ngomong atau jadi nggak efektif gitu penyampaian pesannya. Dan every person have that experience. Yang ketiga itu berpikir kritis. Yang keempat itu menggunakan informasi secara efektif. Nah, hal-hal berikut ini itulah bagian dari literasi. Jadi, literasi itu bukan cuma membaca buku, tapi juga memahami dulu, mencerna dulu, mendapatkan informasinya dulu, lalu bertanya. Itu sih menurut aku. Jadi nggak ada salahnya ya. Misalkan kita punya teman, oh aku ke sini, kira-kira kalau mau ke sana itu naik apa ya? Sementara sebenarnya tuh kita bisa loh nanyain hal itu ke Google atau search by yourself first. Nah, nanti kalau kamu udah cek dulu gimana atau apanya, baru kamu bertanya, jalan untuk ke, misalnya kamu mau trip ke Labuan Bajo, kamu udah lihat dulu budgetnya berapa sekian-sekian. Setelah kamu udah mendapatkan informasi-informasi ini, bagaimana cara ke sana, budgetnya berapa, tempat-tempat yang sekiranya menarik itu apa, baru kamu bisa nanya yang udah, kalau ke sana worth it nggak sih kalau aku visitin tempat-tempat ini? Oh, kalau ke sana ada nggak sih opsi lain yang bisa bikin budget aku lebih hemat lagi? Nah, itu baru penggunaan literasi yang tepat. Jadi, mempergunakan teknologi yang ada sekarang dan wise gitu loh. Menggunakannya, memanfaatkan teknologi yang ada sekarang itu sangat-sangat penting sih menurut aku. Oke, betul banget sih Kak Mei. Karena jujur aja ya, zaman sekarang ini, aku setuju banget sama pendapat Kak Mei tadi. Karena aku melihat sendiri di kelas pun, kebanyakan, iya orang-orang tuh aktif bertanya. Tapi itu karena ada tuntutan keaktifan kelas. Bukan karena mereka udah belajar, mereka nggak ngerti. Mereka aja belum baca, terus bertanya kayak gitu. Jadi kayak benar juga yang dibilang Kak Mei. Yang namanya literasi itu bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga kita harus berpikir kritis. Bagaimana nanti penyampaian pertanyaan kita bisa tersampaikan dengan baik, itu pun juga termasuk literasi. Iya, benar-benar. Memahami apa yang kita tanyakan itu juga penting. Apakah ini pertanyaan yang masuk apa saya tanyakan? Kan banyak ya. Aku juga menemukan beberapa teman yang sering mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu nih jawabannya apa. Cuman karena pengen kurang cepat rasanya kalau bilang cari muka ya. Yeah, that's the part of that person want to be active in the class. Jadi bukan sesuatu yang salah juga karena ya namanya setiap orang kan selalu pengen gitu loh mencoba untuk berani bertanya gitu. That's one step, but you can be better. Bisa lebih baik lagi dengan mempertanyakan sesuatu yang pertanyaannya smart. Nah, gini nih, kan udah tahu ya Kak Mei kalau ya jujur-jujuran aja sih mahasiswa zaman sekarang tuh orientasinya mereka berkuliah itu lebih kepada ilmunya aja. Mereka ya udah kuliah dapat ilmu, nggak ada tuh yang namanya mencoba untuk berpikir kritis kayak gitu, untuk berpikir terkait hal-hal yang sebenarnya tuh krusial juga untuk dipikirkan, bahkan sekedar memikirkan materinya nanti mau dikaji lagi dan bagaimana tuh enggak gitu. Yang penting udah dapat materi, udah mengerjakan selesai gitu. Nah, sehingga esensi dari perkuliahan atau esensi dari literasi yang ada di kampus sendiri itu nggak sampai kepada mahasiswa kayak gitu. Oh ya, FYI, aku ini mahasiswa pendidikan yang emang pada dasarnya kita tuh banyak dituntut untuk banyak berbicara dan banyak membaca dan juga memahami bagaimana mahasiswa kita nanti kayak gitu. Nah, aku mau tanya deh, Kak Mei ini udah dari
kapan sih sebenarnya mengerti bahwa hal ini tuh menjadi suatu topik yang seharusnya penting kayak gitu. Karena di tingkat mahasiswa kan seharusnya sepantaran sama Kak Mei pada saat ini aja, itu banyak yang belum gitu. Jadi dulu aku masuk kuliah itu 2019 dan dari sebelum dapetin gelar sarjana itu aku sudah bekerja. Dan pekerjaan inilah yang menuntut kita untuk lebih kritis, untuk lebih memahami keputusan-keputusan yang kita ambil dan juga ini karena faktor jauh dari orang tua ya. Jadi memang dituntut untuk lebih mencari tahu hal lebih banyak dan dalam proses ini juga aku banyak dihadapkan dengan klien-klien yang bukan orang Indo ya, jadi klien-klien luar yang bikin aku juga harus lebih mengerti bagaimana sistem di luar negeri, bagaimana cara mereka berpikir. Karena kan kalau kita menghadapi klien, it's not only about the work that we're doing together, tapi juga soal gimana kita bisa memahami psikologi seseorang. Jadi literasi ini semuanya literasi yang memberikan pemahaman gitu loh soal gimana menghadapi seseorang, gimana problem solvingnya harus bagaimana, ya itu berkaitan dengan literasi ini. Jadi mungkin bisa dibilang aku memahami seberapa pentingnya literasi itu setelah di zaman kuliah dulu. Oke, berarti sebenarnya ada tuntutan gitu ya dari diri Kak Mei juga buat aku tuh harus bisa memahami literasi itu jadi penting, jadi suatu hal yang penting gitu. Karena Iya benar. ada tuntutan juga dari diri dan juga lingkungan sekitar gitu. Ya, ada tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan, dan keinginan diri sendiri ya untuk explore lebih jauh. Nah, kita balik lagi ya Kak Mei ke topik tadi tentang traveler gitu. Karena kayaknya topik kita udah agak melebar gitu. Kan kalau orang-orang ya nih ya, lihat kayak traveler tuh kok kayak asik gitu. Lihat indah banget nih pemandangan di tempat A, tempat B, jalan-jalan gitu. Foto-foto, ya lihat kehidupan di tempat orang lain yang kayaknya asik dan menyenangkan dan kayak bahagia gitu kehidupannya, kayak asik gitu. Tapi kan itu kan yang biasa orang tunjukin aja ya di media sosial atau ya Iya. yang kita tunjukkan gitu. Kalau misal di baliknya pasti juga banyak banget culture shock yang dialamin. Nah, kalau dari Kak Mei sendiri, culture shock apa yang pernah dialamin dan kayak membekas banget? Wow, interesting topic. Mungkin aku bisa bilang pertama kali aku pergi ke Jawa ya. Di Sumatera, itu kita biasa bercanda tuh, bercandanya bercanda jorok, ngerti nggak sih? Bercanda dark jokes gitu. Oke, oke. Terus tapi kalau di Jawa itu tuh orang nggak common gitu loh bercanda-bercanda yang kayak gitu. Jadi pernah di satu momen itu aku bercanda jorok, terus orang tuh jadi silent, diam gitu kayak nih cewek kok berani banget ngomong gitu. Itu culture shock. Berarti tapi emang kulturnya Jawa kan halus gitu kan Kak Mei. Ya benar-benar. Nah, berarti ini nih jadi pentingnya literasi kita harus tahu dulu kultur tempat yang mau kita datangi. Iya, karena kadang mungkin kalau misalkan di situasi kayak yang tadi itu sama teman-teman seumuran ya, jadi ya nggak gimana-gimana banget. Coba bayangin kalau misalkan itu aku ngomong di depan orang-orang tua gitu, kan jadinya aneh gitu. Itu sih. Itu membekas banget ya berarti. Iya, iya, iya. Terus pernah juga, tapi ini mungkin aku culture shock, tapi nggak ada yang so far bisa ngikutin gitu. Waktu pertama kali aku pergi ke Jepang, itu di sana semua sistem yang ada itu well managed banget. Mulai dari kamu pesan tiket, pergi ke kereta, itu mereka selalu antri. Gimana pun situasinya harus antri. Waktu aku pergi ke sana itu lumayan culture shock karena ya kalau misalkan kita di Indonesia atau di negara-negara sekitar kayak misalkan Thailand, Filipina, Vietnam, itu tuh masih kadang orang masih rebutan-rebutan lain gitu kan. Apalagi di Indonesia itu kalau ada ibu-ibu langsung di di apa sih namanya? Diserempet apa? Ya, tapi kalau di Jepang mau tua, mau muda, mau lagi gendong anak, mau lagi hamil ya antri gitu. Tapi emang Jepang kan salah satu negara maju yang kita semua tahu sebagaimana tertatanya Jepang itu. Kayak yang tadi Kak Iya. Mei udah bilang well Benar. managed
yang setertata itu gitu. Nah, itu kan salah satu tempat yang Kak Mei itu ya maju banget gitu, yang oke banget. Kira-kira Iya ada benar. nggak wilayah yang Kak Mei ke sana terus kayak, oh di sini kurang banget ya kayak gitu. Bahkan bisa dibilang agak terbelakang gitu. Kalau Indonesia kan jangan ditanya gitu. Tapi kalau wilayah selain Indonesia gitu, kayak yang oh di sini kurang dari segi literasi dan sebagainya pun kurang, entah dari keluarganya yang kayak gimana ke Kak Mei atau mungkin dari ya hal-hal lainnya gitu. Mungkin aku lebih bisa ambil satu contoh daerah di negara kita ya, yang udah aku pernah kunjungin. Itu aku pernah ke NTT, itu di daerah Sumba, Sumba Barat Daya kalau nggak salah ya. Di sana itu orang menurut aku tingkat literasinya itu masih rendah. Pertama, ini disebabkan karena sistem edukasi yang tidak sebagus di kota ya, misalkan kita compare ke Jakarta. Kedua, untuk ke sana itu aksesnya susah dan orang di sana itu masih berpikiran primitif. Jadi fun fact nih di Sumba sana itu ada satu daerah yang tingkat kriminalitasnya itu sangat-sangat tinggi, di mana orang tuh masih meyakini pokoknya kalau misalkan orang tua yang berantem gitu kan, sampai ke anaknya itu bakal ada dendamnya. Nah, dan mereka tuh bener-beneran yang kayak bunuh-bunuhan gitu. Jadi ya bisa aja pagi-pagi tuh tiba-tiba kepalanya udah nggak ada. That's real. Like tahun ini masih ada orang yang berpikiran kayak gitu. Kita surprise ya. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Moralnya di mana? Ini ada lagi, balik lagi. Ini sistem literasi orang di sana tuh masih kurang. Kayak pemahaman mereka soal hidup itu masih kurang. Pemikiran mereka itu masih sangat primitif dan masih sangat-sangat terbelakang gitu. Jadi menurut aku itu sih salah satu daerah yang aku kunjung, daerah di Indonesia yang pernah aku kunjungi dan menurut aku tingkat tingkat literasi orang-orang di sana itu masih sangat rendah. Emang serem banget sih Kak. Maksudnya kayak dengar cerita yang tiba-tiba pagi kepalanya udah nggak ada kayak gitu. Nggak bisa bayangin gitu. Hmm. Apalagi di Jawa yang literally ya tenang-tenang aja. Kalaupun ada paling begal gitu kan. Nggak yang Hmm. sesuatu itu. Sebenarnya kan gini, sebagai orang yang udah mengerti ya, kita-kita ini yang udah mengerti nih pentingnya literasi, terus udah tahu gitu pentingnya edukasi dan sebagainya, pentingnya Iya. untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mhm. kira-kira ada nggak sih, Kakak tuh pernah terpetik nggak sih saran atau mungkin algoritma atau apa yang bisa ditingkatkan dari daerah itu yang Kakak kunjungin itu? Terkait literasi ya di misalkan kayak daerah Sumba tadi, misalkan di Iya, sana tingkat kriminalitas masih tinggi, anak-anak masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut aku yang paling penting itu adalah it's a very complex situation ya. Gak segampang kita, oh mungkin program ini akan membantu. Belum tentu juga, karena kadang mereka bahkan menolak loh program-program yang dibuat oleh pemerintah. iya Tapi sih, apalagi mungkin, kalau sesuai adat gitu. iya benar. Apalagi kalau involved dengan adat dan kepercayaan warga setempat ya. Tapi mungkin menurut aku hal-hal yang bisa diterapkan itu adalah menyadarkan anak-anak sekitar tentang mereka bisa jadi apa gitu. Kadang tuh orang berpikiran sempit itu karena dia tidak melihat dunia luar. Dia nggak tahu kalau misalkan, oh ternyata bisa ya kerja dapat gaji 100 juta sebulan. Mereka nggak tahu itu. Mereka tuh dengan punya pendapatan sehari 5.000 aja tuh mungkin udah seneng banget gitu kan. Dan pas mereka dapetin 50.000 sehari itu mereka merasa udah wow gitu. Padahal di dunia luar sana kalau kamu bisa jadi profesor, kamu bisa bekerja di perusahaan internasional, itu kamu bisa dapat lebih gitu. Nah, menurut aku sangat-sangat penting untuk anak-anak sekitar di sana mempunyai alasan internal dari diri mereka sendiri kenapa mereka harus memahami apa itu literasi dan melakukannya. Karena menurut aku internal reason itu selalu jadi faktor paling powerful untuk mengubah seseorang. Jadi aku mungkin jelasin satu case ya yang bikin aku bilang cara yang bisa mungkin digunakan itu adalah dengan menyadarikan internal motivation gitu. Aku pernah punya adik-adian gitu kan. Aku punya dua adik-adian yang di bawah bimbingan aku waktu itu. Nah,
Kebetulan aku tuh dari semenjak semester 1 kuliah itu aku udah aktif di organisasi, aku juga udah sambil kerja, udah banyaklah hal-hal aktivitas yang dilakukan. Dan sebelum jadwal magang aku kebetulan dapet waktu itu kan Covid ya, jadi kayak kita bisa sambil-sambilan kuliah sambil magang. Waktu itu aku sambil kuliah sambil magang di Kementerian Dinas Perhubungan yang ada di Jakarta. Nah, dan waktu itu eh, aku memang pengen cari paid internship gitu, internship berbayar lah ibaratnya kan. Nah, aku dengan experience sebanyak itu tuh aku menemukan kesulitan-kesulitan untuk mencari paid internship. Jadi kan aku langsung mikir kayak, ini kalau misalkan kayak gini, sesusah apa lagi ya cari kerja. Padahal waktu itu CV aku tuh udah ada 3 lembar. Jadi kan kita jadi disuruh berpikir gitu loh. Ini ada apa ya? Kenapa ya gitu. Nah, in the same time, aku kan punya adik-adikan ini nih. Aku udah lagi internship di kementerian lah waktu itu. Aku bilang sama mereka, kebetulan mereka itu waktu itu lagi semester 2 dan posisinya COVID, jadi pemerintah bilang lockdown, mereka lockdown juga gitu loh, tanpa melakukan sesuatu yang ya kamu di kamar juga bisa produktif gitu kan. Nah, terus aku kasih mereka template CV. 2 orang ini aku masukin grup WA, terus aku kasih template CV, aku suruh mereka isi, terus pas diisi, dibalikin ke aku gitu kan. Pas dibalikin ke aku, itu tuh ya kosong gitu loh. Terus aku bilang gini, kalau misalkan kalian di tahun ini sampai nanti kalian lulus, kalian cuman kayak gini-gini aja, cuman kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Kalian lamar pekerjaan dengan isi CV yang kayak gini itu gimana? Terus aku kirim di grup itu CV aku yang isinya tuh udah berbaris-baris ada 3 lembar lah gitu kan. Aku bilang aku yang udah pernah magang di kementerian aja yang isi CV-nya udah sebanyak ini itu sulitan loh cari paid internship internship yang berbayar. Ada dong ketakutan-ketakutan tersendiri di diri aku gitu. Aku aja tuh udah ada ketakutan gitu loh. Kalau misalkan nanti gue dapat kerja dengan experience yang aku punya sebelumnya. Apalagi kalian yang misalkan gak punya experience apa-apa, ketakutan yang ada tadi di mereka atau di aku itu adalah internal motivation yang bisa aku gunakan untuk nge-push diri aku. Jadi ibaratnya aku udah kasih dulu nih ke mereka simulasi kamu melamar pekerjaan dengan isi CV segitu. Itu kan sesuatu yang kayak di dalam diri itu kayak gitu kayak oh iya ya kalau aku nggak ngelakuin apa-apa sekarang nanti di 2 tahun lagi aku bakal nggak tahu mau melamar dengan pengalaman apa. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa kita ajarkan ke anak-anak. Mungkin konteksnya bukan melamar mengisi CV atau segala macam, bukan itu ya. Tapi menurut aku pendekatan paling oke itu adalah dengan kalau ke anak-anak itu kita kasih animasi gitu lah, animasi tentang dunia luar itu gimana sih sebenarnya. Oh, ngomong bahasa Inggris itu dampaknya apa sih? Bisa jadi gimana sih kalau misalkan kamu punya bahasa Inggris yang bagus atau sesimpel kayak nunjukin aja nih video-video di luar negeri, video-video ngomong pakai bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain gitu. Kadang kan kita kalau lihat orang yang punya banyak kemampuan gitu, kitanya jadi kayak wah keren banget. Oh bisa ternyata kayak gitu. Oh dia itu ternyata belajar sendiri ya bahasa Inggrisnya. Oh dia itu ternyata pergi ke tempat sana itu sendirian itu ternyata bisa ya gitu. Jadi menurut aku itu hal yang paling penting untuk kita lakukan menyadarkan literasi itu dengan break the old rules yang bilang perempuan itu di rumah aja, perempuan itu di dapur aja, perempuan itu nggak boleh terlalu panjang kakinya gitu kan kalau bahasa orang zaman dulu. Ya itu menyadarkan anak-anak tentang dunia luar itu sih menurut aku one step yang benar-benar penting banget. Karena orang tuh harus disadarkan dari dia kecil. Kalau udah gede itu challenge-nya lebih susah lah. Itu sih menurut aku. Oke, dari pembahasan yang kakak udah bahas ya, aku Mm-mm. setuju karena ya dari aku sendiri pun merasakan gitu kak, selaku mahasiswa Mm-mm. yang dia nantinya harus cari kerja, apalagi kerja di dunia pendidikan yang susahnya masih minta ampun kalau di dalam sana ya, Mm-mm. finansialnya ya oke, atau gimana. Jadi benar banget kita tuh dari sekarang itu harus ya belajar banyak, belajar
Iya, Terus mungkin teamwork juga perlu iya benar. dan sebaliknya lagi hidupnya tuh ya literasi itu sendiri gitu kan. Hmm. Kita banyak mencari tahu, banyak baca dan lainnya. Ya, masih banyak juga yang bisa kita dapat dari masa depan nanti. Dan aku setuju juga buat tentang ya anak-anak tuh harus dididik dari kecil dengan pengalaman yang Iya. Iya benar banget. Dan menurut aku ya, kuliah itu is not only about belajar dengan baik, mendengarkan dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, tapi juga menyiapkan apa sebenarnya sesuatu yang kita benar-benar nikmatin, apa yang benar-benar kayaknya ini passion aku banget deh. Dan ngejadiin itu jadi salah satu hal yang bisa kamu pakai gitu loh di masa depan. Misalkan nih gini, kamu kamu pengen jadi guru gitu kan, kamu pengen bekerja di bidang pendidikan. Sekarang tuh kita udah tahu kan challenge-nya di bidang pendidikan itu salary-nya kalau misalkan kamu jadi honorer aja, itu tuh yang nggak seberapa gitu kan. Di masa kuliah sekarang lah kamu menyiapkan plan. Kira-kira apa ya problem solving yang aku bisa siapkan sedari sekarang supaya nanti aku bisa mendapatkan peluang bekerja yang lebih baik atau mungkin aku boleh aja jadi honorer nggak apa-apa lah gaji kecil tapi kira-kira untuk fulfill semua kebutuhan aku atau dapatkan income tambahan tuh kira-kira aku harus siapin apa ya? Oh mungkin kamu bisa mikir, oh kayaknya aku bisa deh nulisin semua materi-materi pembelajaran aku sekarang dan bikin note soal itu. Atau misalnya, oh aku kayaknya bisa deh tulis buku untuk dijual ke anak-anak. Jadi kamu udah siapin dulu nih sebelum kamu lulus nanti, kamu udah punya plan, kamu mau ngejalanin kehidupan yang seperti apa dan plan-plan seperti apa yang kamu akan jalani selain dari menjadi guru. Nah, ini juga menurut aku the part of kemampuan literasi tadi, di mana kita mampu berpikir kritis dan jangka panjang. Jadi kuliah itu enggak yang cuman oke, kita belajar dengan baik, memahami dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, berorganisasi, aktif di kuliah, mengerjakan skripsi tanpa joki, tapi juga sesuatu yang lebih dari itu sebenarnya. Dan semakin banyaknya kamu mencoba di masa-masa kuliah ya, it's nothing to lose. Kalau kamu gagal ngelakuin sesuatu di masa kuliah, ya masih tetap tanggungan orang tua. Tapi kalau kamu mencoba sesuatu dan gagal itu setelah bekerja, itu resikonya lebih berat ya, lebih susah. Nah, ini nih, sebenarnya kita tuh udah banyak banget ya tadi yang kita bahas dan kemana-mana juga tadi pembahasannya, tapi asik aja gitu kalau dari aku. Ada pembahasan tentang literasi dari segi traveler, literasi tentang mahasiswa, literasi di mana bisa disambungkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia dan gimana kita cara meningkatkan literasi itu di ya berbagai wilayah itu kayak gitu. Nah, penghujung nih buat akhir nih ya. Ada nggak sih Kak pesan Kakak untuk orang yang lagi jadi pendengar kita nih, pentingnya literasi itu tuh gimana supaya mereka tuh bisa kayak tertampar gitu loh. Karena aja ya, banyak banget yang sepelekan gitu. Kemarin tuh kita sempat membawakan campaign tentang literasi, tapi mereka tuh bilang ngapain sih harus kayak gitu. Campaign-nya itu dengan cara diminta untuk membawa buku, lalu ada waktu untuk membaca. Tapi mayoritas dari mereka tuh kayak menyepelekan banget gitu. Kira-kira coba deh pesan yang bisa menampar orang-orang yang lagi dengerin kita. Jadi mereka itu kurang setuju gitu dengan program literasi ini. Iya, kayak padahal ini campaign yang dibawakan gitu dan kayak udah kesepakatan juga. Ya disepelekan gitu lah. Mungkin aku bakal lebih objektif ya soal program ini. Menurut aku tidak ada yang salah dengan membuat suatu program literasi di mana kita menumbuhkan motivasi diri untuk membaca buku. Tapi mungkin ada hal yang lebih penting dari sekedar memerintahkan orang untuk membaca buku itu adalah dengan menyadarkan kenapa kita harus menambah kemampuan literasi kita dan menyadarkan lagi dulu nih. Jadi ini juga mungkin saran ya buat program kalian. Itu kalian harus buat campaign di mana kalian itu menjelaskan kalau literasi itu bukan cuma soal membaca buku. Literasi itu bisa dengan mendengarkan, literasi itu bisa dengan menonton, literasi itu bisa juga dengan mengobservasi. Nah, jadi kalau dengan sistem old, kalau kita selalu pakai sistem-sistem yang lama kayak misalkan, oke kita membaca buku di taman,
selama 1 jam. Ini tuh jadinya memaksa dan apapun yang dilakukan dengan cara memaksa dan itu bukan keinginan dari diri sendiri, itu ya susah, nggak bakal terlalu impactful ke mereka. Jadi mungkin kalian bisa bikin, campaign penjelasan soal literasi itu apa, dan kenapa literasi itu penting, kayak yang tadi kita bahas, di mana literasi ini sebenarnya adalah hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan tingkat kekritisan kita, kemampuan kita memahami informasi yang kita dapat, dan ketelitian kita terhadap berita-berita yang kita dapat. Ini juga sangat-sangat penting gitu di kehidupan bersosial, kehidupan di bidang pekerjaan. Menurut aku itu sih yang kalian harus lebih fokuskan, di mana kalian bilang kalau, "Oh, ini sebenarnya literasi itu buat apa sih?" Nah, kalian bawain nih case-case, misalkan kalian mau bikin konten nih soal, menyebarkan kembali meningkatkan kembali awareness soal literasi. Kalian tanya, kalian bikin interview ke orang-orang, yang sudah bekerja. Apa kira-kira hal yang mereka tidak dapatkan di perkuliahan, tapi ternyata itu poin penting di dalam dunia pekerjaan. Nah, dengan mendapatkan informasi-informasi seperti ini, itu tuh orang nanti bakal lebih aware, kayak, oh ternyata punya kemampuan menganalisa dan mencari informasi sendiri, itu sangat penting ya di dunia pekerjaan. Ternyata pelajaran tentang matematika atau kimia itu bukan sesuatu yang setiap hari bakal aku kerjakan ya. Ternyata yang lebih banyak itu adalah bagaimana kamu menangkap informasi yang diberikan atau perintah yang diberikan dan how you solve the problem di dunia kerja. Nah, hal-hal kayak gini juga menurut aku lebih penting daripada memerintahkan atau menyarankan orang untuk membaca buku. Tapi dari sisinya orang yang berkomentar demikian juga menurut aku kurang tepat ya. Inilah manfaat dari literasi tadi. Kalau misalkan dia mempunyai literasi yang baik, dia mampu mengkritisi masalah dan memberikan solusi terhadap sesuatu yang dia tidak setuju, mungkin dia bisa aja bilang kayak, aku sih sebenarnya setuju ya dengan program membaca buku ini karena ya seperti kita tahu buku itu kan ibaratnya pintu dunia, jendela dunia ya. Tapi kayaknya ada yang lebih penting lagi deh untuk menyebarkan awareness soal literasi itu apa. Nah, cara berkomunikasi yang ini itu adalah manfaat dari seseorang yang memahami apa itu literasi. Intinya tuh sekarang orang berkomentar tuh sup gitu. Nggak Iya, memberikan solusi, tidak memberikan background, kayak tidak ya memberikan pokoknya background, ngejudge tidak aja memberikan solusi. biasanya. Ya pokoknya ngejudge aja ya kan. Sementara ada cara yang lebih baik dan lebih efisien dan mungkin lebih bermanfaat gitu. Dengan memberikan positifnya. Kasih tahu dulu positifnya apa. Terus kira-kira solusi yang bisa lebih bagus dan kayaknya lebih mantul nih ke gue kalau misal kalian nyuruhnya dengan cara yang lain. Ini kan bisa jadi sumber informasi dan solusi bersama gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi ya yang komen-komen negatif itu tadi juga ya dampak dari kurangnya literasi. Iya bener Gitu sih. banget. Sebagai konten creator kan kakak juga pasti udah pernah ya ngadepin komen negatif dan sebagainya. Yang mana komen-komen yang ya sebenarnya tuh nggak bermutu gitu pasti. Iya benar benar benar. Bahkan kadang tuh itu bisa kita dapatkan dari orang-orang dewasa, komentar-komentar negatif yang tidak memiliki, nilai kemanusiaan, nge-judge lah, atau merasa jadi kompetitor, ada juga, atau bahkan ada pengusaha-pengusaha di satu daerah yang jadi ngerasa kayak, "Oh, kok kamu kasih rekomendasi dari rute ini sih? Kan bisnis saya jadinya sepi," gitu. Kadang ada loh yang kayak gitu. Jadi mereka melihat suatu kompetitor itu sebagai musuh, bukan jadi sebagai acuan untuk Ajaran. lebih berinovasi lagi. Kalau misalkan tadi itu orang yang sudah memiliki tingkat literasi yang average lah ya, mungkin dia nggak akan menangkap itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Ya, aku paham banget. Maksudnya kayak ternyata sebagai seorang pembuat program, kita tuh juga harus memahami pentingnya literasi dan memahami program kita itu harus dibuat seperti apa dan audiensnya seperti apa. Kalau di zaman Iya benar. sekarang udah nggak make sense gitu kalau suruh duduk baca buku kayak gitu. Bisa dengan Mhm. cara lain yang lebih efisien juga gitu. Iya Selain nggak benar. menghabiskan waktu,
penyampaiannya juga dapat gitu untuk meningkatkan awareness terkait literasi karena literasi aja cakupannya luas bukan cuma tentang membaca dan menulis. Tadi kan udah dibahas ya di awal gitu. Terus pun ini juga jadi tamparan buat mereka yang mengkritik program atau yang mengkritik hal-hal dengan cara kurang baik itu karena sebenarnya mengkritik itu boleh asal ya disampaikan dengan bahasa yang baik, benar dan juga ada penyelesaian dari kritikan itu sendiri. Betul sekali. Oke, Kak Mei. Ini Mm. jujur kayak udah lama banget ya kita ngobrol kalau nggak salah. Tapi seru kan ngobrolin soal literasi gimana pentingnya. Kadang tuh kita nggak mikir sejauh itu kalau literasi sekepake itu gitu loh. Ini ada juga sih menurut aku yang paling menarik dari seberapa pentingnya kemampuan literasi kita saat traveling. Apalagi buat cewek-cewek yang apa ya suka belibet lihat Google Maps. Ini sesuatu skill yang aku semakin mumpuni setelah travel. Ternyata guys, selain dari kalian melihat Google Maps, itu kalau misalkan kalian di jalan nih bawa motor gitu kan, misalkan kalian mau lintas daerah gitu, kalau kalian nyadarin tanpa maps pun kalian bisa nyampe di tempat tujuan. Gimana caranya? Apakah dengan bertanya ke ke orang-orang lokal atau orang-orang di sekitar? Itu enggak juga. Jadi kalau kalian nyadarin, itu di setiap jalan itu ada informasi loh, ada tiang di sana. Sadar nggak sih itu kayak ada tiang, oh kalau misalkan mau ke Surabaya lurus sekian kilometer, kalau ke Malang sekian kilometer lagi, gitu-gitu kan ada ya. Terus kedua, kalau orang yang sudah kritis itu nggak ada Google Maps itu dia bisa aja tetap nyampe di tempat tujuan. Kalau misalkan kalian lihat baliho-baliho di warung-warung di pinggir jalan, itu kan di bawahnya ada nama daerah dan tempatnya ya. Iya, ada biasanya kayak misal warung apa kayak gitu, daerahnya di mana kayak. Iya, terus nama jalannya itu kabupaten apa. Nah, jadi kalian kalian nggak usah bertanya pun dengan aware dengan lingkungan sekitar, memahami apa yang ada di sekitar dan mencoba gitu loh untuk melihat, mencari tahu sendiri. Dulu itu banyak informasi yang kalian bisa dapatkan. Gitu sih. Oke, berarti aku bisa ngambil kesimpulan ya dari percakapan kita yang udah panjang tadi bahwa literasi itu Kak sebenarnya adalah membaca, memahami dan ya bisa berpikir tentang hal-hal di sekitar kita. Mau mencari tahu gitulah bahasanya ya. Iya, benar. Berpikir kritis. Oke. Nah, karena udah panjang banget nih ya. Hmm. Udah panjang banget pembicaraan kita tadi. Aku di sini selaku teman diskusi Kakak mau ucapin makasih banyak ya ke Kak Mei udah bisa meluangkan waktunya. Yang pasti waktu itu kan berharga gitu. Jadi makasih banyak udah mau meluangkan waktunya buat diskusi pada malam hari ini kayak gitu nih. Yeah. Terus kedepannya semoga kita masih bisa berjumpa mungkin di diskusi-diskusi seru lainnya. Dan kalau berkesempatan bisa main ke UNES gitu, diskusi langsung nanti. Iya. Kalau ke Semarang nanti dikabarin. Oke. Bisa nanti hubungin nomornya Ronaldo yang tadi hubungi kami. Oke. Aku di sini juga minta maaf kalau misal tadi dari segi berjalannya diskusi kita masih banyak kurangnya, masih kadang memotong omongan atau ya kurang-kurangnya gitulah. Aku di sini masih belajar, Kak Mei juga pasti masih belajar gitu. Ya, aku enjoy banget ya diskusi kita kali ini. Apalagi ini podcastnya mungkin yang bakal dengerin itu anak-anak kuliah. Dan sebagai kakak yang sudah kuliah duluan, itu mungkin kalian bisa mendengarkan podcast ini sangat bermanfaat loh. Kemampuan literasi dan memahami, berpikir kritis di dunia pekerjaan nantinya itu sangat-sangat kepake. Dan semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih buat timnya Una sudah mengundang aku sebagai narasumber di diskusi kita kali ini. Oke Kak Mei, sekali lagi terima kasih karena ini udah lama banget. Aku bakal cukupkan diskusi kita pada malam hari ini, oke? Oke teman-teman, diskusi kita udah sampai nih di penghujung acara. Jadi sampai jumpa teman-teman yang lain di sesi diskusi kita MIPA Talk sesi 3. Dadah! Bye-bye!